Pemirsa, Minggu pagi warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat yang mengapung di Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede, Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi langsung meminta keterangan para saksi dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Ya, selamat pagi. Warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. 5 mayat mengambang pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Warga pun segera menghubungi kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi. BPBD Kota Bekasi segera melakukan evakuasi sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan menemukan 2 mayat lainnya. Ibu pagi-pagi dia ngasih nyari kucing. Bukan, ya bukan ibu saya ikut, tapi yang kedua Ustaz saya ikut. Lapor ke Pak Ustaz saya ikut. Ustaz saya ikut lapor ke Ustaz Green, Pak Urin ke saya. Saya langsung koordinasi ke Polsek Korambil sama BPBD. Jadi pertama ditemukan 6 mayat, tim datang nimbul lagi 1 jadi 6. Terus pada evakuasi ditemukan lagi depan pos pantau kaki sana itu di P2C, 1 lagi dari 7. Ada 7 mayat yang ditemukan. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kasus penemuan 7 jenazah. Identitas para korban belum diketahui, namun mereka semua adalah laki-laki berusia remaja. Polisi langsung meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk mendalami soal informasi para korban yang merupakan remaja itu hendak tawuran sebelum akhirnya ditemukan tewas mengapung di Kali Bekasi. Kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Untuk sementara mungkin itu dulu. Kronologi penemuannya? Laki-laki sendiri. Pak, ini mayatnya mengumpul apa bagaimana, Pak? Mayatnya ini mengumpul jadi satu tempat atau bagaimana? Tidak, kan ada tadi ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. Remaja semua, Pak? Sekitar umur segitu. Identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek melalui database yang ada untuk identitas korban tersebut. Korban tawuran itu ya, Pak? dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti Seperti apa, Pak? keterangan saksi. Kesaksiannya seperti apa, Pak? Saksi masih kita konfirmasi dulu di Polsek. Minggu siang, petugas gabungan kembali menyisir kali yang menjadi lokasi penemuan 7 jenazah. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, Kepolisian, PMI, dan relawan menyisir Kali Bekasi untuk memastikan tidak ada korban jiwa lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, 7 mayat ditemukan mengapung di Kali Bekasi, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. 5 jenazah ditemukan warga sekitar pukul 5.30 pagi, sementara 2 jenazah lainnya ditemukan saat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penyisiran. Lalu siapa saja pemirsa 7 warga yang tewas ini dan apa penyebabnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi yang sudah bergabung di studio bersama kami. Kemudian kriminolog Profesor Adrianus Meliala dan juga Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bu Desi terlebih dahulu. Bu Desi, untuk per sore hari ini apakah tim SAR masih menelusuri sungai tersebut, Bu? Update-nya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Sampai dengan saat ini masih dilakukan penyisiran mulai dari LKP sampai dengan ke pintu air Predo, seperti itu. Kalau masih dilakukan proses penelusuran artinya masih ada potensi
mayat yang ada di sungai tersebut, Bu? Ya. Itu masih diduga ya, karena sampai hari ini kita masih menunggu. Ya, diduga. Baik, Bu Desi, kami juga ingin tahu, Bu. Diduga. Agak Baik, kami coba perbaiki komunikasi Ibu Desi, tapi bisa dijelaskan saat penyisiran dan menemukan 7 jenazah ini, kondisi Kali Bekasinya bagaimana, Bu? Apakah banyak bebatuan, kedalamannya berapa meter? Bisa Ibu jelaskan, Bu Desi? Oke, baik. Untuk pertama kali, untuk penyisiran yang sebelum penyisiran ini kami temukan memang keadaan korban itu sudah mengambang. Itu ada 7 jumlahnya dengan lokasi agak berbeda, tapi tidak jauh dari lokasi yang ditemukan korban pertama, korban kedua, dan selanjutnya korban yang terakhir yang jumlahnya 7. Oke. Dan keadaan memang sungainya surut, gitu. Jadi mereka tidak terlalu sulit lah kita mengevakuasi. Oke, Bu Desi, sebelum kita menuju ke kondisi sungai, saya mau mendalami lagi. Tadi kan Bu Desi menyampaikan ada dugaan bahwa korban ini jumlahnya lebih dari 7. Itu indikatornya dari mana, Bu? Dugaan itu dari mana? Sebenarnya seperti ini, karena tadi kita masih punya waktu untuk melakukan lagi, memastikan, membantu dalam hal ini kepolisian, apakah memang jumlahnya 7 ataukah masih ada korban lain. Sebelum operasi SAR kami nyatakan ditutup. Dan kami pun masih menunggu koordinasi hasil dari pihak kepolisian apakah ada warga yang melapor jika kehilangan anggota keluarganya, seperti itu. Sebelum nanti sudah malam menjelang sore mungkin kami nyatakan kalau tidak ada lagi, sudah clear, kami nyatakan operasi SAR akan ditutup. Demikian. Baik, sebenarnya seberapa luas, Bu, jangkauan dari tim SAR ini? Apakah memang ada kendala, ada hambatan yang dihadapi di Kali Bekasi ini, Bu? Ya, kalau kendala sampai saat ini tidak ada kendala. Kita hanya perlu informasi yang valid terkait jumlah yang korban ini sampai dengan pukul 5 nanti kami coba menelusuri dari mulai kejadian mereka mulai diduga terjun ya sampai dengan ditemukan sampai dengan terakhir itu tutup di pintu air karena sudah korban atau barang benda apapun bisa tersangkut di ujung sana. Demikian. Bu Desi, sejauh ini ada tidak laporan dari anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya di luar dari 7 jenazah yang sudah ditemukan? Dan kondisi 7 jenazah yang ditemukan ini bagaimana, Bu? Ada lukakah secara fisik? Kalau korban kami tidak bisa menyimpulkan gitu. Kami hanya melihat kondisi yang ditemukan keadaannya sudah Mike Delta atau meninggal dunia. Kemudian juga untuk laporannya sendiri itu yang pihak berwenang lah nanti yang bisa menyampaikan masih ada atau tidak. Kalau ke Basarnas sendiri laporan untuk pencarian ini belum ada. Kami hanya dapatkan info awal dari BPBD. Demikian. Baik, Bu Desi. Sejauh ini jumlahnya 7, kita boleh ke Pak Arianto Sutadi melihat kinerja kepolisian menyusuri Kali Bekasi setelah menerima laporan warga, Pak. Tapi yang kami juga ingin tahu apakah memungkinkan 5 jenazah, kemudian 2 di lokasi yang tidak berjauhan dan diduga merupakan mereka anak-anak yang sedang nongkrong tawuran dan kocar-kacir lari dari kejaran polisi, Pak Arianto. Ya, saya tadi dapat informasi ini dari Pak Kapolres ya. Saya tadi sempat menelpon mengenai kasus ini pasti nanti menarik perhatian umum loh, besar sekali. Makanya Anda mesti, kami fokus. Tapi berita yang kami terima itu kemarin memang kita menerima laporan bahwa ada penemuan mayat pagi-pagi ya, 2 gitu ya tempatnya gitu. Dan kemudian jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian tadi sore ini dari rumah sakit yang baru diterima itu baru katanya ya 2 yang mengaku kehilangan dan kemudian disilahkan ke rumah sakit untuk dipertemukan apakah memang dari 7 itu ada yang dikenal apa tidak. Nah sejauh ini diperkirakan ada juga informasi dari saksi katanya, kata Pak Kapolres, bahwa ada yang menyaksikan pagi-pagi kemarin itu ada pengusiran orang yang berkerumun mau tawuran seakan-akan gitulah. Kemudian ada yang lompat ke sungai. Cuman sampai sekarang belum bisa didalami itu keterangan yang lebih lanjut mengenai adanya 5 orang itu dan kemudian mengenai pengusiran orang yang diduga mau tawuran dan sebagainya. Itu kira-kira yang saya terima
paling mutakhir dari Pak Kapolres datanya. Iya, tapi Pak Arianto merasa tidak Pak, ada hal yang janggal dalam proses kematian 7 korban ini, 7 orang bersama-sama dalam satu lokasi di sungai, mereka kabur dari patroli polisi. Janggal nggak menurut Pak Arianto? Itu bukan janggal ya, tapi dipertanyakan lah. Tapi kira-kira sebabnya apa kok banyak, kemudian tapi kalau seandainya kerumunan, dialog dan kemudian panik lompat itu ya mungkin juga terjadi gitu. Cuman kalau yang saya khawatirkan ini kasus ini jangan sampai nanti terblow up dengan dugaan-dugaan yang tidak benar gitu, akhirnya menimbulkan rame di media sedangkan kejadiannya sesungguhnya kita belum tahu apa-apa. Karena versi Kapolda Metro Jaya Pak kami bacakan bahwa polisi ini sedang berpatroli dan menegur gerombolan tersebut, bahkan di waktu yang bersamaan juga melihat senjata tajam di dekat lokasi itu. Tapi kami belum bisa memastikan apakah sajam ini bersama dengan para pemuda tersebut atau di lokasi yang berbeda. Ya, itu mungkin bisa jadi juga itu apa yang disampaikan Pak Kapolda Metro juga ada saksi begitu ya. Dan ini dengan adanya senjata ini biasanya memicu suatu perkiraan itu. Karena ada senjata sehingga diperkirakan orang itu mau tawuran. Kemudian karena ada senjata sehingga polisi sigap sekali untuk mengejar dan sebagainya gitu. Itu sama juga kasus yang terjadi di Sumbar dulu gitu kan. Karena polisi waktu itu kan mau mencegah tawuran yang terjadi, sudah dapat informasi mau ada tawuran dan kemudian ketika sudah di backup pasukan ke situ ternyata yang mau tawuran bawa pisau dikejar sehingga akhirnya ditangkap satu dan kemudian terjun itu. Nah seperti ini mudah-mudahan aja polisi segera mendapatkan informasi tambahan. Maka tadi saya sarankan kepada Pak Kapolres, Dek, yuk bikin posko aduan. Sekarang juga pakai nomor HP siapalah terserah. Standby, tunggu siapa yang mau mengasihkan informasi, silahkan langsung akan kita tanggapi. Gitu. Kita butuh sekali gitu. Itu untuk menghindari jangan sampai kasus Vina terjadi itu. Iya. Ya, udah 8 tahun tiba-tiba yang muncul sekarang yang bertentangan dengan kesaksian yang ada. Saya sarankan saya gitu untuk menghindari sesuatu yang kita inginkan. Ya, tentunya kita nanti menunggu dan kita hormati proses penyelidikan yang saat ini tengah berlangsung. Tapi kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, kalau yang disampaikan sejauh ini proses penyelidikan kan ini diduga karena tawuran sehingga kemudian 7 orang ini masuk ke dalam sungai tersebut. Itu kalau kita melihat indikatornya potensinya besar nggak, Prof? Saya kira begitu ya. Jadi kalau ada yang namanya dalam bahasa sosiologi itu perilaku kelompok, mob dan crowd ya. Di mana ketika itu terjadi maka perilaku kelompok itu memang tidak rasional, bisa dalam rangka anarkinya ya, orang yang tidak berani pun jadi berani. Demikian juga dalam rangka ketika terjadi ancaman atau tantangan yang mereka hadapi, mereka juga lalu bisa melarikan diri secara tidak rasional. Jadi saya bayangkan misalnya satu orang memutuskan meloncat ke sungai, lalu kemudian segera saja diikuti oleh yang lain tanpa berpikir panjang bahwa sungai itu dalam atau dia sendiri tidak bisa berenang. Itulah yang kemudian disebut sebagai herd mentality, mentalitas gerombolan domba gitu ya. Jadi mirip dengan gerombolan domba yang mau saja dicucuk hidungnya kemana gitu ya, yang lalu ujungnya berakhir dengan kondisi fatal bagi yang bersangkutan. Jadi saya bayangkan bahwa mereka panik, mereka tahu bahwa melanggar hukum. Mungkin saja kepolisiannya tidak bermaksud untuk menegakkan hukum, tapi karena mereka tahu sudah salah dan ada polisi gitu ya, maka kemudian mereka berusaha melarikan diri. Nah, melarikan diri ini kemudian ternyata tidak rasional, tidak proporsional. Nah, maka muncul tadi situasi herd tadi atau situasi mob mentality tadi. Mereka lalu melarikan diri dengan cara yang kemudian malah mencelakakan diri mereka sendiri. Begitu. Tapi Prof. Adrianus, kenapa mereka yang harusnya bisa berdialog dengan kepolisian yang melakukan tindakan preventif mungkin di lapangan, mereka sangat ketakutan dan paniknya luar biasa sampai melakukan tindakan yang dianggap Prof tadi tidak rasional. Sesaat lagi Prof ditanggapi, kita harus jeda di Kabar Petang pemirsa.